yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tirmizi, tidak boleh jual beli, transaksi jual beli di dalam masjid. Kalau ada orang yang jual beli di dalam masjid, la arbahallah, fakulu, kata Nabi, katakan saja kepadanya, la arbahallah tijarotaka, mudah-mudahan Allah tidak akan menguntungkan perdaganganmu. Karena kalau hukum zina seperti jilid, ya dicambuk. Kalau nggak tobat lagi ya nggak mati. Dicambuk 100 kali nggak mati. Tetapi kalau tobatnya diterima baru 3 kali juga mati orang. Nggak sampai lebih dari 15 kali mati. Karena kalau dia hidup 100 kali, 100 cambukan masih hidup, buat apa dia hidup? Tulang rusuknya udah hancur, patah. Begitu juga itu bagi yang orang belum pernah nikah berzina. Tapi kalau orang yang sudah pernah nikah berzina, maka hukumannya beda, yaitu dirajam. Dirajam itu dipendam setengah badan, ditaruh dekat keramaian orang. Apa di jalan orang yang banyak lalu lalang, di pasar gitu. Disediain batu. Setiap kita lewat, kita nimpuk 3 kali. Sampai mati. Berarti kalau sampai mati kita nggak main-main nimpuknya. Kalau perlu timpukan itu sekali timpuk mati itu. Jangan kasih pelan begini. Ya lama. Bisa seminggu 2 minggu baru apa? Kasihan dia. Udah pada luka, mana perih. Ya, kalau suruh nimpuk biar benar. Wah, langsung mati, itu bagus. Itu rajam namanya. Itu hukuman bagi orang yang sudah nikah berzina. Baik yang perempuan maupun yang laki. Pernah ada perempuan zaman Nabi ngaku berzina. Nabi nggak langsung ngiyain, enggak. Masa iya kamu berzina ngomong nggak takut dengan hukumannya? Ya benar ya Rasul. Apa berapa hari dia datang kepada Rasul, saya berzina, saya hukum saya takut hukuman Allah. Akhirnya udah 3 kali datang ya, ya kamu taubat dulu, nanti balik lagi kemari. Apa hukumannya? Ketika dicambuk, nggak banyak, cuma 3 kali cambukan dapat perempuan mati. Ya, jadi jangan buru-buru orang ngaku zina kita yain, jangan. Nabi nggak mengiyain langsung, tapi ya pikir-pikir dulu lah, kan hukumannya berat. Jadi tidak boleh ya mengeksekusi hukuman di dalam masjid. Hukuman apa saja. Kalau di luar masjid nggak apa-apa. Kayak di Masjid Qisas itu setiap habis Jumat pasti ada eksekusi. Banyak orang yang lihat, banyak orang yang asal sanggup aja ngeliat. Muttafaqun alaih, hadis ini rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Wa an Aisyata, dan hadis yang ke-8 dari Aisyah radhiyallahu an, qalat, berkata Aisyah, usiba Sa'dun yaumal Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimata fil masjidi liya'udahu min qarib. Ya, kena musibah saat pada perang Khandaq, fadaraba alaihi, maka melakukan di atasnya Rasulullah SAW khaimah, artinya membalut ya, memerbam, bukanya itu dibungkus di dalam masjid, fil masjidi, di dalam masjid, liya'udahu min qarib, maksudnya apa? Orang yang kena luka perang dibalut, diurus di dalam masjid
Maksudnya apa? Supaya liya'udahu min qarib, supaya memantaunya itu di tempat yang lebih dekat, biar bisa kelihatan apa lukanya parah atau tidak. Jadi hadis ini juga menggambarkan bahwasanya apa? Tiduran-tiduran atau tidur di masjid hukumnya apa? Boleh. Asal jangan di depan begini. Kalau tidur-tiduran di masjid. Ya, kalau ada orang yang mau itikaf tidur di masjid harus punya alas. Di samping karpet dia juga punya alas. Nggak boleh langsung di karpet. Karena nanti bau keringat. Ya, bagi orang yang nggak punya apa? Tempat tinggal, kayak orang kita musafir kemana-mana, kita kemalaman, boleh tidur di mana? Di masjid. Boleh. Asal jangan mengganggu kenyamanan masjid dan asal jangan terjadi fitnah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya sepertinya orang yang luka kan ya pasti tiduran di masjid. Tiduran dia kan lama. Yang kesembilan wa anha, maksudnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallam yastaruni, menghalangi aku, menutupi aku, wa ana anzuru ilal Habasyah, kata Aisyah, dan aku lagi nonton orang Habasyah. Orang Habasyah yal abuna fil masajid, lagi main anggar di masjid, di dalam masjid. Biasanya orang Habasyah itu kalau pada hari raya, hari besar, dia itu main di masjid. Apakah main anggar tuh kalau habis subuh ya, pagi-pagi sampai sebelum johor, apa main apa tuh? Anggar, main pedang, main silat, kalau sekarang mah begitu boleh. Nah, itu Aisyah nonton Nabi lihat, kemudian ditutupi dia badan Nabi supaya nggak dilihat laki-laki. Artinya apa? Ya nggak boleh kan kalau wanita dilihat laki-laki. Karena yang main laki semua. Tapi kalau nonton, perempuan nonton laki-laki lagi bermain bola, main voli, main sepak bola, boleh. Ya, asal jangan membuka aurat. Asal jangan menuju ada yang dia tuju, pemainnya yang ganteng, yang dia lihat wah tuh ganteng banget dia. Nggak boleh memfokuskan itu, kalau sekedar nonton aja boleh. Ya, nonton lagi orang main anggar, main bola voli, main bola bulu tangkis, main sepak bola. Ya, tapi aurat harus dijaga. Naksir nggak boleh. Kalau ada yang dia taksir nggak boleh. Akan membawa syahwat. Kan perempuan membiasa begitu. Nonton apa-apa ada yang dia seneng. Kayak nonton Korea lah gitu. Kebangetan seneng. Nonton di mana aja. 5 juta juga kartusnya dilayani. Jadi orang Habasa ini kebiasaannya kalau hari besar gitu kerjaannya, main di dalam masjid, main anggar, main pedang, main silat, main apa saja. Asal jangan mengganggu orang yang sedang ibadah. Habis main harus diberesin, dirapikan. Nah sekarang nggak pantas main dalam masjid, orang lapangan banyak. Ya, kalau dulu kan di Arab susah nyari tanah yang rata, kecuali masjid. Karena tanahnya itu emang di pegunungan, nggak bisa rata. Ya, sekarang aja Arab kelihatannya banyak tanah rata karena diratakan. Apa? Ya. Masalah apa? Kisos? Ya. Apa? Kisos.
nggak boleh. Lah nggak boleh, kita harus minta dijewer Pak. Seperti dia dijewer. Enggak dia yang jewer, bapaknya. Karena dia tanggung jawab bapaknya. Makanya jangan suka sembarangan sama anak-anak. Ya, kalau lagi apes kita tampar begini dia mati, gimana? Kalau lagi apes, bisa aja terjadi. Itu namanya pembunuhan yang nggak disengaja. Lah dihitung bunuh kita. Itu hukuman bunuh yang tidak disengaja, tapi tetap dihukum bunuh. Jadi jangan sembarangan orang yang mukul seenaknya, nusuk kayak tawuran bocah itu, seenak dia nggak tahu hukuman yang kayak begini beratnya. Kemudian hadis 10 hadis masih dari Aisyah, anna wiladata sauda kana laha kibaun, bahwasanya seseorang bekas budak perempuan hitam adalah baginya kibaun fil masjid, dia menjadi pelayan di masjid, tukang bersihin masjid, tinggalnya di masjid. Fakana ta'tini fatahaddatsu indi, kata Aisyah, maka adalah dia kalau aku datang ke masjid pasti dia datang menghampiriku, kemudian dia bercerita-cerita. Jadi dia melayani orang yang datang ke masjid. Melayani apa aja? Apa dia perlu kain untuk sholat, mukena untuk sholat. Dan dia juga kerjaan membersih-bersihkan masjid. Maksudnya hadis ini apa? Maksudnya itu perempuan ini boleh tinggal di dalam masjid asal jangan ada fitnah. Kenapa dia tinggal di masjid? Karena dia nggak punya tempat tinggal. Nggak punya tempat dia berlindung kecuali dia numpang di masjid. Nah, di masjid juga nggak boleh tidur di sembarang tempat terbuka, harus di tempat yang tertutup. Dan masjid juga kita boleh bikin pelayanan, boleh bikin sarana pelayanan. Pelayanan apa di masjid boleh kita bikin. Ya, seperti pelayanan orang sholat kan kalau siang itu haus, ya ngantuk, ya kita siapin apa? Air minumnya, kita siapin kopinya, boleh. Ya kita melayani jamaah orang sholat dengan baik. Kayak di masjid-masjid lain juga udah begitu ya, udah begitu. Tapi masjid kita siapa yang datang? Siapa yang datang kalau zuhur ya? Jamaah kita mulu yang punya rumah, yang bisa ngambil air minum di rumah. Kayak masjid depan itu Al-Muhajirin bisa aja dia bikin tempat pelayanan. Dengan biaya dari masjid. Masjid apa tuh yang kalau parkir motor hilang diganti? Ada masjid di Jawa, kalau parkir motor kita hilang diganti langsung sama orang masjid. Apaan? Masjid apa? Iya. Di Jogja ya? Daerah Jogja apa dari mana? Solo? Jogja, Salama. Lah itu masjid nggak mau ada saldo. Tiap bulan saldonya harus 0. Pertanyaannya apa? Iya. Ya pastilah ada donatur khusus. Kalau nggak ada donatur khusus nggak bisa. Hotel ya Pak? Iya, udah diwakafin sama orang ya. Boleh jadi. Saldonya 0. Nah kalau kita saldo 0 nyari yang awalnya lah susah. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi gitulah, orang yang nggak punya tempat tinggal seperti musafir boleh kita persilakan tidur di masjid. Ada orang datang nih mau nginep di masjid, jangan dilarang. Kita kan punya lantai 2, taruh di lantai 2. Jangan di lantai 1. Kita punya lantai 2 soalnya.
Boleh, kita kasih tempat tidur, kita bikinin tempat tidur gitu, kita punya aula dikit. Musafir. Ya di Jawa kan ada tuh yang tempat tidur singkat itu. Ya, dia membuat itikaf. Dikasih tempat tidur. Bisa, bisa. Bisa karena di atas nggak sama sekali mengganggu. Kemudian hadis yang ke-11 wa an Anasin. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al busaku fil masjidi khoti'atun. Berludah di dalam masjid itu merupakan kesalahan. Enggak boleh. Kita kalau benar-benar ludah udah penuh di mulut, kita ludahin aja kain kita atau kantong kita. Masukin ludah situ. Jangan meludah di masjid, orang kabur. Apalagi masjid kita berlantai. Ya. Enggak boleh, itu merupakan wa kafaratuha dabnuha. Dan dendanya itu apa? Dabnuha. Memendam apa? Ludahnya, artinya menutup ludahnya. Dulu kan Masjid Haram, Masjid Madinah kan tanah. Ya ditutupin aja dengan pasir. Selesai. Lah kalau di lantai harus dilap pakai lap. Harus dibersihkan. Lah kalau karpet bau. Daripada kita ngorbanin karpet, mendingan kain kita, bawah kain kita atau baju kantong kita ludahin aja. Kagak najis, enggak. Ludah enggak najis. Kalau iler najis, kalau ludah enggak. Beda. Ludah kan baru, Pak. Enggak boleh. Contohnya apa? Ya, kan jalan itu enggak najis asal jangan nyolek kotoran. Pakai tongkat. Asal jangan nyolek kotoran. Kalau dia ngetok-ngetok apa di jalan itu enggak, jalanan suci bersih. Enggak apa. Kalau dia tahu nyolek tai ayam, lah bersihin dulu ujung tongkatnya. Hah? Banjir. Iya. Kenapa? Tongkat itu. Air di jalan. Air got ke jalan, tumpah. Banjir lah. Iya. Terus tongkatnya dibawa ke dalam. Jangan, taruh di luar. Karena itu udah najis. Nah kita juga kaki kita harus kita bersihin dulu. Gak boleh masuk ke masjid. Kalau kita tahu bahwa air got udah naik. Kalau air gotnya belum naik, nggak apa-apa. Kalau air gotnya masih di bawah jalan, nggak apa-apa. Suci air hujan. Kan jalanan suci, bersih. Hujan kaki kita kebenceretan air nggak apa-apa. Kecuali banjir, robok, itu juga airnya udah banyak. Udah banyak ya, mustakmal itu. Apa-apa sebenarnya, iya. Iya. Jadi lebih banyak air hujannya dibanding air gotnya. Kalau banjir ya, kayak pernah terjadi tahun berapa? 2020 ya? Apa 22? 20 ya? Kayak banjir kita sedadak. Kagak najis, Pak. Pernah saya banjir sedadak, pernah. Yang rumah saya di Kartini, leher sini, Pak. Di rumah sayanya segini, kalau saya masuk ke tempat saudara saya itu ke jalanan, gini. Mobil saya yang Escudo tenggelam. Tapi alhamdulillah nggak ngapa-ngapa itu. Kagak saya urusin, nggak saya bersihin, kering sendiri. Hidup lagi.
Dah, jadi jangan berludah di dalam masjid. Kalau berludah di masjid merupakan kesalahan. Kalau terpaksa sekali lagi sholat pengen berludah, ludahin aja kantongnya atau kainnya. Udah beres tadi cuci di rumah. Udah ya? Sebenarnya masih ada 5 hadis lagi. Udah sampai situ ada pertanyaan? Kan udah bisa. Maksudnya nggak boleh nanyain di dalam masjidnya. Kalau ngumumin beda. Ngumumin beda. Kalau memang barangnya hilangnya di dalam masjid, ya nggak apa-apa. Diumuman, sekedar mengumumkan. Ya ini nggak boleh, kita dia hilangnya di mana-mana gitu, di rumah, di mana. Dia nanya di dalam masjid. Kalau memang hilangnya di masjid, gimana emang ada barangnya di masjid hilang. Tapi yang lebih apiknya menanyakan yang tadi luar masjid. Jangan di dalam masjid. Sudah ya? Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.